Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam tatim kami, tim Padepokan Loga Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu semangat, selalu berjuang dalam mencari jati diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi berjumpa dengan channel Padepokan Loga Jaya Kang Surya ya. Berbicara mengenai spiritual, tentunya banyak ya. Spiritual ini yang terkadang memang sedang mencari jati diri. Ya, mencari jati diri dalam segi kehidupan, dan arti daripada spiritual itu seperti apa dan bagaimana. Tentunya dengan kita mencari jati diri, dengan segi kita diperjalankan seumpamanya. Nah, dengan perjalanan ini banyak yang mengatakan diikuti leluhur. Nah, yang saya ingin bahas bahwasanya bagaimana kita bisa membedakan antara leluhur dan jin dan khodam leluhur. Bila mana kita diikutin leluhur-leluhur kita, apalagi leluhur yang secara sistematisnya adalah itu para waliullah, para kekasih-kekasih Allah, atau leluhur yang memang di situ sifatnya itu leluhur yang baik. Tetapi semua leluhur nenek moyang kita itu insya Allah itu baik-baik semua ya. Nah, bila mana orang yang diikuti leluhur, tentunya ada namanya petunjuk dengan segi kehuiban, dan tidak ada dampak dan efek buruk yang menghampiri kita. Malah justru ibaratkan kita itu diemong atau diasuh. Sehingga kita bila mana kita melakukan suatu kemaksiatan ditegur. Bila mana kita melalaikan suatu ibadah ditegur. Itu sifat daripada yang kita diikuti oleh leluhurnya. Dan kita juga akan biasanya itu akan diberitahu bahwasanya di situ tempat itu ada mara bahaya. Orang itu berbuat kurang baik, ya, seumpamanya mengirimkan santet, guna-guna, pelet misalnya, itu biasanya leluhur akan mengasih tahu atau memberitahu dengan kode-kode, baik melalui mimpi atau melalui orang-orang yang datang dipertemukan. Ini salah satu daripada orang yang diikuti oleh leluhur. Tetapi orang yang diikuti oleh jin yang mengaku leluhur, nah itu harus kita bedakan. Karena jin yang mengaku leluhur ini akan membuat kesengsaraan kita seterus menerus. Misalnya sering sakit-sakitan, anak sering sakit-sakitan, istri sering sakit-sakitan, bahkan diri kita itu juga sering mengalami sakit-sakitan. Karena apa? Karena sesungguhnya jin yang mengaku leluhur itu sangat negatif secara energinya. Kita akan dibuat bingung, diperjalankan atau disuruh ke sini bertahun-tahun tetapi tidak ada ujungnya. Disuruh seperti ini tetapi akan berdampak, selalu berdampak negatif. Ya, kalau jin yang mengaku leluhur dan mendampingi kita, jin itu akan selalu berdampak negatif terhadap kita. Baik pemikirannya selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Selalu menganggap petunjuk-petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga yang diarahkan lama-kelamaan akan mengaku sebagai nabi misalnya. Mengaku sebagai wali misalnya.
Nah itu kalau kita tidak benar-benar secara spiritual, kita bisa jeli secara psikologisnya antara spiritual dan psikologis, kita juga harus menggabungkan keilmuan itu. Sehingga apa? Kita akan tahu dampak baiknya atau dampak buruknya bila mana kita diikuti jin yang mengaku sebagai leluhur. Ini sangat mengerikan. Karena jin yang mengaku sebagai leluhur ini ya memang kelihatan seperti orang sakti. Ya tiba-tiba kemana ada dikasih pusaka, tiba-tiba kemana diperlihatkan seperti kerajaan. Bahkan di dalam kerajaan seakan-akan pemiliknya. Tetapi itu tidak pernah ada bukti-bukti yang sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan. Ya, cuma pusaka lah umpamanya itu mah banyak orang yang seperti itu. Nah, tentunya kalau orang yang diikuti oleh jin yang mengaku sebagai leluhur ini ya tidak ada ketenangan dalam dunia spiritual. Tidak ada kebatinan yang sampai kita bisa itu kita dikendalikan oleh batin kita yang memang itu bisikan-bisikan yang sifatnya itu seakan-akan akan membuat dirinya itu mulia. Itu perlu diwaspadai ini. Nah, orang yang diikutin jin yang mengaku sebagai leluhur ya. Kalau leluhur itu tidak ada namanya leluhur itu ingin mencelakai anak cucunya. Tidak ada ya. Tidak ada namanya leluhur yang tidak menginginkan kebahagiaan terhadap anak cucunya. Tapi kalau semuanya itu terbalik, malah kita dibikin sengsara, kita dibikin menderita. Itu bukan leluhur itu. Itu jin yang mengaku sebagai leluhur itu yang tadi saya katakan. Jadi kalau dampak-dampak daripada jin kita didampingi oleh jin yang mengaku sebagai leluhur, yang kita percayai, selalu kita percayai, apapun yang mereka omongkan, apapun yang kita yang mereka bisikan, sehingga kita itu tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau mendengar nasihat orang lain, apalagi motivasi orang lain, wejangan orang lain. Ini yang sangat mengerikan. Dan ujung-ujungnya kalau didampingi oleh jin yang mengaku sebagai leluhur, yang ada malah menjerumuskan kita terhadap sesuatu yang berdampak buruk terhadap di dalam kehidupan kita. Misalnya ini tidak usah melakukan sholat seumpamanya, tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan puasa. Ya memang seperti itu, seakan-akan apa itu arti sholat? Buat apa orang sholat yang raga? Padahal sholat kita itu ruhnya. Nah itu jin yang mengaku sebagai leluhur yang merusak kaidah-kaidah syariat kita sebagai orang muslim. Walaupun kita diruqyah seakan-akan nggak ngapa-ngapa, kuat seakan-akan. Ya. Kalau kita diruqyah nih seumpamanya, seakan-akan kuat. Tidak apa-apa. Gak mungkin dia akan mengalahkan saya. Gak mungkin mempan meruqyah saya. Itu memang ruqyah seperti itu tidak langsung secara satu kali selesai enggak. Karena kita lihat nih, kita mampu mengukur seberapa kuat kemampuan jin yang mengaku sebagai leluhur. Kalau kita ruqyah ada 3 kali sampai 7 kali itu ya lama-lama pasti akan tumbang. Karena Al-Quran juga sebagai obat, syifa, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pertolongan secara medis maupun non medis itu yang diikuti oleh jin leluhur. Pokoknya kalau kena jin leluhur itu ya sering menyendiri, murung, gelisah.
Ya, dampaknya itu sangat banyak sebenarnya. Tidak bisa tidur, selalu merasa apa ya namanya ya, selalu merasa itu kayak ketakutan dalam mimpi, selalu mimpi dikejar-kejar ular hitam, mimpi selalu dikejar-kejar ya yang menakutkan lah. Itu dampak daripada apa namanya, jin yang mengaku sebagai leluhur. Itu sebenarnya ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu, tetapi kita tidak akan menyadarinya karena kita dijauhkan ya, kita dijauhkan Allah, yang artinya jin ini menjauhkan kita untuk menyembah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan itu oleh jin yang mengaku sebagai leluhur itu. Itu dampaknya itu sangat luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, kita juga harus benar-benar bisa memahami mana leluhur, mana jin yang mengaku sebagai leluhur. Kalau khotam itu saya rasa ya tidak ada dampak negatif terhadap kebatinan, tidak ada dampak yang dimana dampak itu merusak akidah. Karena khotam itu kan sifatnya hewan. Ya sebagaimana dalam kehidupan kita itu, kita memelihara kucing misalnya, nggak ada dampak. Dalam ibadah kita nggak ada. Ya. Itu. Jadi kita sebagai spiritual itu harus bisa membedakan. Kalau dari leluhur itu yang ada tenang, rajin ibadah, kita dibawa itu untuk selalu rajin dalam segi ibadahnya. Berbaik sangka kepada orang lain, selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada orang lain. Itu dampak baik daripada leluhur kita nih yang mendampingi, apalagi leluhur-leluhur para wali seumpama. Kita akan selalu diarahkan ke hal-hal yang positif. Tapi kalau diarahkan hal-hal yang negatif, itu berarti itu jin yang mengaku sebagai leluhur kita. Harus kita lawan, harus kita buang. Dengan cara apa? Mendekatkan diri. Kita paksa terus untuk lebih dekat kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu ada pertolongan. Itu ya. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.